Mari kita baca siapa jemaat Philadelphia itu. Wahyu 3:8. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menetapkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka. Tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Perhatikan saudara, engkau memiliki kekuatan yang kecil. Menjadi garam dan terang itu gak perlu gede-gede, saudara. Gak perlu jadi orang kaya dulu baru bisa melayani. Gak perlu jadi orang hebat dulu, terpandang dulu baru bisa memberitakan firman. Sebagaimana saya dan saudara, Yahweh percayakan sebagaimana kita ada. Yahweh katakan, sekalipun engkau kecil, sekalipun engkau memiliki kekuatan yang kecil, tapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Itu jemaat Philadelphia. Orang yang waktu menyerang gereja HKBP menyangka bahwa Philadelphia itu nama satu tempat di Amerika. Kasihan. Philadelphia itu satu tempat di mana Yahweh telah menyatakan dirinya bahwa mereka adalah jemaat yang kecil kekuatannya, tapi mereka memelihara kebenaran namanya. Yahweh katakan, lihatlah, aku menyerahkan mereka dari sinagoga setan yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka datang dan menyembah di depan kakimu, dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Perhatikan ini saudaraku. Sekali lagi saya katakan, kembali kepada kebenaran Yahweh bukan sekedar kembali kepada budaya Yahudi. Kembali kepada kebenaran Yahweh adalah kembali kepada ketetapan dan kebenaran firman-Nya. Perhatikan ini. Jadilah jemaat Philadelphia yang hanya sedikit kekuatannya, hanya sedikit pengetahuannya, tetapi menghormati nama Yahweh dengan sesungguhnya. Perhatikan ayat 10. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Saudara nggak perlu putus harapan. Saudara nggak perlu hopeless. Saudara nggak perlu, waduh, ternyata katanya ada firman lain yang kita nggak tahu. Katanya ini pengajaran salah. Dan saudara cukup hargai namanya. Saudara cukup kuduskan firman-Nya. Saudara lakukan perbuatan firman-Nya. Dia sanggup menyertai hidup saya dan saudara untuk melewati segala pencobaan yang ada. Saudara, saya dari kecil itu dibesarkan di jemaat HKBP, saudara. Saya dibesarkan dengan yang namanya baptisan bayi. Saya pergi ke sekolah minggu setiap hari Minggu. Tapi saya bersyukur Yahweh memberikan roh di dalam hati saya. Sehingga pada waktunya Dia memperkenalkan saya dengan kebenaran firman-Nya. Saya terima penawaran untuk masuk dalam momen lahir baru. Dibaptis dalam air sebagai bukti pertobatan. Kitab suci mencatat bahwa Yohanes dan Yesua itu selalu mencari tempat yang banyak air untuk membaptis orang. Jadi buang semua pemahaman bahwa baptisan itu cuma perlu dipercikan, yang penting pertobatan. Enggak, saudara. Ada unsur air yang harus dibenamkan, yang perlu banyak air. Ya, karena itu secara lahiriah itu merupakan satu pengudusan terhadap semua tubuh kita. Dan secara roh kita dibangkitkan dari air itu dan terima baptisan Roh Kudus. Ini yang kita mau lihat dari pembenaran firman-Nya. Orang yang dipilih Yahweh, kalau dia nggak keraskan hati, saudara, dia nggak menolak pimpinan Roh Kudus, mereka akan berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Jadi jangan takut. Kalau ada orang, saya lahir dengan
pengajaran yang saya harus sholat 5 waktu, tahajud, baca kitab suci yang saya hanya tahu ini. Saudara datang kepada Roh Kudus, bilang, Engkau pribadi Maha Pencipta alam semesta ini. Aku ingin rindu mengenal Engkau. Dia sanggup memimpin kehidupan saya dan saudara. Dan saudara bilang, saya lahir sebagaimana seperti ini. Enggak. Saya lahir dalam pengajaran yang jauh berbeda dari apa yang sekarang saya terima. Tapi mari buka hidup kita, buka roh kita. Dia sanggup menuntun kita untuk kembali kepada firman yang sesungguhnya. Selanjutnya, lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang kau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku. Dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku kepadanya. Dan nama kota Elohimku, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dan dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh mengatakan kepada gereja-gereja. Saudara perhatikan, dia selalu berkata, siapa yang bertelinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Buka telinga rohani kita, biarkan dia berbicara di dalam roh kita, sehingga kita dapat dengan peka mengikuti pengajaran-pengajarannya. Yang terakhir, jemaat Laodikia.